Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 kelas SR1B dengan saya sendiri yaitu Safira Oktaviani, absen 51. Saya Sofi Nur Azmi, absen 53. Saya Sandy Mia Maulitasari, absen 52. Saya Tiana Prasekta Ramdhani, absen 59. Saya Almas Nuri, absen 4. Saya Adelia Ramadianti, absen 2. Saya Nabila Falia Putri, absen 34. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pengukuran suhu dan BMR. Definisi pengukuran suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh adalah pengukuran keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang hilang dari tubuh. Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas dari tubuh yang diukur dalam satuan panas yang disebut derajat. Selanjutnya, jenis-jenis suhu tubuh normal. Suhu tubuh setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari usia dan aktivitasnya. Pada bayi, suhu dimulai dari 36,3 hingga 37,7 derajat. Sedangkan pada anak-anak itu 36,1 hingga 37,7. Dan pada dewasa, suhu dimulai dari 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta menyebutkan macam-macam termometer. Jadi yang pertama ada termometer raksa. Jadi termometer raksa ini menggunakan air raksa dalam tabung kaca dengan jangkauan suhu lebar min 40 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius dan biasanya digunakan di laboratorium. Lalu yang kedua ada termometer alkohol. Jadi termometer alkohol ini menggunakan alkohol sebagai media pengukur tidak beracun tetapi cairannya mudah menguap. Ruang di atas cairan termometer alkohol ini diisi dengan nitrogen dan uap cairan sehingga volumenya naik dengan meningkatnya suhu. Termometer ini hanya bisa mengukur suhu badan makhluk hidup hingga 78 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada termometer digital. Jadi termometer digital ini menggunakan termokouple sebagai sensor dan menampilkan suhu secara digital tetapi harganya relatif mahal. Lalu yang keempat ada termometer Six Bellani. Jadi termometer ini digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dengan skala suhu min 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Lalu yang kelima ada termometer ruang. Jadi termometer ruang ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan, biasanya digabungkan dengan alat lain seperti penunjuk waktu dan skala suhunya berkisar dari min 50 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Lalu yang keenam ada termometer klinis. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia dengan skala suhu 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius dan harus dikibaskan sebelum digunakan. Lalu yang ketujuh ada termometer laboratorium. Ini gak apa-apa nanti gua cut aja. Bukan. Terus gimana ini? Lalu yang ketujuh ada termometer laboratorium. Jadi termometer ini digunakan dalam praktikum laboratorium menggunakan raksa atau alkohol untuk mengukur suhu objek dan pipa kapiler digunakan untuk meningkatkan sensitivitas. Lalu yang kedelapan ada termometer kaca digunakan dalam pengamatan meteorologi dan klimatologi menggunakan air raksa atau alkohol. Lalu yang kesembilan ada termometer bimetal mekanik, yaitu terbuat dari dua keping logam dengan koefisien muai berbeda yang dikeling menjadi satu sehingga melengkung sesuai perubahan suhu. Yang ke-10 ada termometer Galileo. Termometer ini menggunakan cairan bening dan benda dengan kerapatan berbeda dengan prinsip daya apung untuk mengukur suhu. Yang ke-11 ada termometer termistor. Termometer ini menggunakan perubahan nilai tahanan untuk mengukur suhu. Termometer termistor ada dua macam, yaitu PTC dan NTC. Yang ke-12 ada termometer inframerah. Termometer ini menggunakan radiasi inframerah untuk mengukur suhu secara optik. Termometer inframerah idealnya untuk objek yang bergerak cepat
dekat atau jauh. Yang ke-13 ada termometer strip. Termometer ini menggunakan cairan kristal yang bereaksi terhadap panas, tetapi hasil pengukurannya tidak terlalu akurat. Yang ke-14 ada termometer telinga digital. Menggunakan sinar inframerah untuk mengukur suhu tubuh di lubang telinga. Biasanya termometer ini digunakan untuk bayi di atas 3 bulan dan orang dewasa. Yang ke-15 ada termometer digital pacifier. Termometer ini berbentuk seperti empeng yang digunakan oleh balita tetapi tidak dianjurkan oleh bayi di bawah 3 bulan. Yang ke-16 ada termometer termokopel. Termometer ini adalah sensor yang mengubah perubahan suhu menjadi tegangan listrik. Termometer ini biasanya digunakan dalam industri dengan rentan suhu yang luas. Yang ke-17 ada termometer bulb. Termometer ini menggunakan cairan seperti alkohol atau merkuri dalam bentuk tabung kaca. Termometer ini rentan pecah dan memerlukan pelindungan dari benturan. Yang ke-18 ada termometer spring. Termometer ini menggunakan koil logam yang melengkung saat suhu berubah. Termometer ini kurang akurat dibanding jenis termometer lainnya, tetapi termometer ini cocok untuk pengguna dasar. Selanjutnya, pengukuran suhu aksila. Pengukuran suhu aksila yaitu pengukuran suhu tubuh dari ketiak. Cara untuk mengukur suhu tubuh melalui ketiak: yang pertama, letakkan ujung termometer pada bagian ketiak. Pastikan bagian ujung termometer tersebut tidak terhalang oleh pakaian dan langsung menyentuh kulit. Yang kedua, pertahankan posisi termometer agar tetap terhimpit pada ketiak. Yang ketiga, apabila sudah berbunyi, tarik termometer secara perlahan dan baca hasilnya. Selanjutnya, pemeriksaan suhu oral. Pemeriksaan suhu oral adalah cara mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer di bawah lidah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemeriksaan suhu oral. Yang pertama, gunakan termometer digital karena termometer kaca tidak aman. Yang kedua, tunggu 20-30 menit setelah makan atau minum sebelum melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pastikan tidak ada permen karet atau permen di mulut. Yang keempat, letakkan ujung termometer di bawah lidah dan minta pasien menutupkan bibirnya. Yang kelima, beritahu pasien untuk tidak menggigit atau berbicara dan untuk rileks dan bernafas secara normal melalui hidung. Yang terakhir, termometer tetap berada di mulut yang tertutup selama 2 menit sebelum dikeluarkan. Selanjutnya, pemeriksaan suhu rektal. Pemeriksaan suhu rektal adalah cara mengukur suhu dengan alat pengukur suhu tubuh digital yang digunakan dengan memasukkannya ke dalam anus. Berikut langkah-langkah pemeriksaan suhu melalui rektal. Yang pertama, awali dengan mencuci tangan. Yang kedua, posisikan tubuh pasien dalam keadaan sim sehingga anus terlihat jelas. Yang ketiga, masukkan ujung termometer ke dalam anus dengan keadaan lurus bukan miring. Masukkan hingga mencapai kedalaman sekitar 1,5 sampai 2,5 cm. Yang keempat, mengangkat termometer dari anus setelah 5 menit lalu dilap dengan tisu. Yang kelima, mencuci termometer dengan air sabun dan serta mengelap dengan tisu. Yang keenam, anus dibersihkan dengan tisu. Yang ketujuh, mencatat hasil dan membacakan hasilnya. Jadi BMR atau basal metabolic rate yaitu jumlah total kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi penting yang menopang kehidupan. Contohnya seperti apa? Yaitu bernafas, mencerna makanan, memompa jantung, hingga memperbaiki sel pada tubuh. Selanjutnya, cara untuk menghitung BMR terdapat 2 rumus. Yang pertama, rumus Mifflin Estiger. Untuk pria itu 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurang 5 dikali usia ditambah 5. Sedangkan pada wanita itu 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurang 5 dikali usia dikurang 161. Perbedaan antara pria dan wanita, jika pria itu usia ditambah 5, sedangkan pada wanita itu usia dikurang 161. Contohnya, jika seorang pria berusia 20 tahun punya berat badan 100 kg dengan tinggi 200 cm, maka BMR-nya sama dengan 10 dikali 100 ditambah 6,25 dikali 200 dikurang 5 dikali 20 ditambah 5 sama dengan itu 2145 kilokalori. Yang kedua itu ada rumus Harris-Benedict. Untuk pria 66 ditambah 13,7 dikali berat badannya ditambah 5 dikali tinggi badannya dikurang 6,78 dikali usia. Sedangkan pada wanita 655 ditambah 9,6 dikali berat badannya ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usianya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran basal metabolic rate. Jadi yang pertama ada waktu pengukuran. Jadi BMR ini biasanya diukur pada
pagi hari setelah bangun tidur karena BMR paling rendah pada saat ini. Lalu yang kedua ada rumus perhitungan. Jadi pada rumus perhitungan ini banyak menggunakan rumus Harris-Benedict untuk menghitung BMR yang membedakan antara pria dan wanita berdasarkan usia, berat badan, dan tinggi badan. Lalu yang ketiga ada satuan pengukuran. Jadi satuan pengukuran ini berat badannya itu harus dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Lalu yang keempat ada faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor yang mempengaruhi BMR ini biasanya oleh usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan komposisi tubuh, termasuk juga persentase lemak tubuh. Lalu yang kelima ada aktivitas fisik, yaitu juga mempengaruhi kebutuhan kalori total bukan hanya BMR. Oleh karena itu perlu dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik untuk mendapatkan kebutuhan kalori total. Selanjutnya adalah kalkulator BMR. Sebelumnya kita sudah mengetahui cara menghitung BMR melalui cara manual. Selanjutnya ini ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan situs online. Kalkulator BMR adalah platform yang diprogram untuk menghitung jumlah kebutuhan kalori berdasarkan rumus, sehingga lewat BMR kalkulator ini kita tidak perlu lagi repot untuk menghitung manual berapa total kalori harian yang kita butuhkan. Kita cukup memasukkan indikator seperti angka tinggi badan, berat badan, umur, jenis kelamin, dan juga tingkat aktivitas. Selanjutnya akan langsung muncul angka BMR dan total kebutuhan kalori harian yang kita butuhkan. Penting untuk diingat, angka tersebut hanya estimasi saja, tidak bisa dijadikan sebagai pedoman utama dalam menetapkan aktivitas lebih lanjut untuk mengelola kebutuhan kalori. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi BMR yaitu yang pertama, jenis kelamin. Umumnya pada pria memiliki BMR yang lebih tinggi dibandingkan pada wanita karena pria memiliki massa otot yang lebih banyak. Yang kedua yaitu umur. BMR cenderung menurun seiring bertambahnya usia disebabkan oleh penurunan massa otot dan perubahan metabolisme. Yang ketiga yaitu ukuran tubuh, yaitu berat badan. Biasanya orang memiliki berat badan berlebih itu memiliki BMR yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk menopang kehidupan seperti menjalankan fungsi-fungsi dasar. Yang keempat yaitu komposisi tubuh. Biasanya massa otot membakar lebih banyak kalori dibandingkan massa lemak. Oleh karena itu, orang yang lebih berotot biasanya memiliki BMR yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu tingkat kesehatan. Biasanya kesehatan dapat mempengaruhi BMR karena biasanya penyakit atau gangguan bisa mempercepat atau memperlambat laju metabolisme. Yang keenam yaitu suhu. Suhu dapat mempengaruhi BMR. Contohnya pada suhu dingin biasanya tubuh akan membakar lebih banyak kalori untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Yang ketujuh yaitu lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi BMR. Contohnya seperti saat kita tinggal di daerah dataran tinggi, biasanya tubuh akan bekerja lebih keras untuk mengatasi kadar oksigen yang lebih rendah. Yang kedelapan yaitu suhu tubuh. Suhu tubuh yang lebih tinggi biasanya saat demam, tubuh akan membakar lebih banyak kalori untuk mempertahankan suhu tubuh normal, sehingga hal ini akan meningkatkan BMR. 9. Aktivitas. Aktivitas fisik mempengaruhi BMR secara tidak langsung, meskipun BMR dihitung saat istirahat. Tingkat aktivitas secara keseluruhan mempengaruhi kebutuhan kalori tubuh. Dengan aktivitas fisik yang lebih banyak meningkatkan metabolisme. Yang ke-10 yaitu sekresi hormon. Hormon seperti tiroid dapat mempengaruhi BMR. Contohnya saat hormon tiroid kadarnya rendah, maka akan menurunkan BMR atau yang disebut hipotiroidisme. Sedangkan saat kadar hormon tiroid tinggi atau hipertiroidisme, hal itu dapat meningkatkan BMR. Yang ke-11 yaitu status gizi. Defisiensi nutrisi atau kekurangan kalori juga dapat menurunkan BMR. Yang ke-12 yaitu kebiasaan merokok. Merokok dapat meningkatkan BMR karena kandungan nikotinnya yang dapat mempercepat laju metabolisme. Yang ke-13 yaitu keadaan hamil dan menyusui. Pada keadaan ini BMR akan meningkat karena untuk mendukung pertumbuhan janin dan produksi susu. Dan dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.